Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anakku di pagi hari ini untuk hari yang kedua ya, bersama sekali lagi Bapak Jemaah Sodik Wakaf Kesiswaan dan Pembinaan SIS yang insya Allah pada session pada hari kedua ini setelah mendengarkan tadi ya, kegiatan belajar mengajar bersama dengan Bapak Kiai Haji Ali Ahmad Ahmadi, ya, SAG MPDI. Pada kesempatan kali ini, Pak Jemaah akan menginfokan kepada kalian semua berkenaan dengan kegiatan siswanya. Kegiatan siswanya dalam berorganisasi, yaitu siswa intra sekolah. Perlu anak-anak ketahui ya, bahwasanya kegiatan organisasi yang ada di madrasah kita sanawiyah itu ada 3 ya. Secara struktural ada 3. Yang pertama adalah OSIS sendiri, organisasi siswa intra sekolah, yang dibinai oleh Bapak Pembina OSIS. Kebetulan saya sendiri Jemaah Sodik ya. Kemudian ada Komisariat Ibnu IPPNU, Ikatan Pelajar Putra Putri, Ikatan Pelajar Putri ya. Ikatan Pelajar Putri NU, Ikatan Pelajar Putra Putri NU. Gitu ya. Ibnu IPPNU ya. Kemudian ada juga di kepramukaan. Ya. Kalau Ibnu nanti komisariat pembina komisariatnya biasanya nanti adalah Ibu atau Bapak Guru KNU-an. Sementara untuk pembina pramuka ya jelas dari pembina pramuka. Ya baik. Jadi dalam berorganisasi berlatih di sini ya kulkum roin wa kulkum mas'ulun an ro'iyati. Bahwasanya di madrasah kita ini ya, kita belajar semuanya, belajar kepemimpinan bagaimana ya lewatnya harus ada sarananya untuk sementara yang kecil adalah organisasi siswa intra sekolah atau yang tadi disebut ada Ibnu IPPNU, kemudian jadi pramuka. Di pramuka nanti juga ada keorganisasian, ada pengurusnya, yang OSIS dan sebagainya. Jadi anak-anakku belajar kepemimpinan sejak dari kecil, belajar memimpin, setidaknya memimpin dirinya sendiri. Baik, untuk lebih lanjutnya, ini Pak Jemaah mempunyai pengurus itu kalau mau jalan tentunya harus ada SK. Dan alhamdulillah untuk madrasah kita akan memberikan SK kepada pengurus ya, organisasi siswa intra sekolah OSIS. Kebetulan ini Pak Jam punya data untuk masa khidmat yang sedang berjalan 2021. Jadi ini belum, sebentar lagi selesai ini ya. Sebentar lagi masa khidmatnya selesai. Biasanya nanti akhir Agustus, 1 September nanti sudah ganti. Dan setelah setelah RAT nanti ada Pilkaos. Jadi ini yang paling dekat nanti adalah RAT, rapat anggota tahunan. Kalau di Sanawi, di madrasah Sanawi nanti ada Pilkaos pemilihan ketua OSIS. Jadi payung hukumnya itu ada SK ya, surat keputusan. Ini maaf memang dikosongi karena ini draft aja. Kenapa Jemaah punyanya draft? Dan Anda lihat di sini ada Desember ya. Desember dan tahun kemarin 2020. Ini memang agak terlambat ini kemarin. Alias sudah sejak awal di September sudah selesai, ini Desember baru tertangani ya, karena masa pandemi sehingga kerja karena dilarang untuk
tatap muka, untuk berkerumun, maka ditunda untuk pergantian kepengurusan OSIS. Tidak masalah. Jadi ini adalah keputusan yang bertanda tangan adalah kepala madrasah. Ya, jadi kepengurusan OSIS ini punya kekuatan yang kuat ini ya, karena yang tanda tangan misalnya adalah kepala madrasah, menimbang, bla bla bla, memperhatikan bla bla bla, kemudian memutuskan dan seterusnya. Nih. Ini ya, pengurusan ini SK-nya. Kita lihat lagi di sini contoh lampiran di sini pelindung, kita dilindungi dari yayasan Bapak Dr. Kiai Ahmad Izzuddin, Bapak Kiai Muhammad Agus Sumatia Nasi, ya, kemudian penanggung jawab jelas adalah Ibu Kepala Madrasah, Ibu Hajah Mafin Yati SPD MSI. Nah, pembina OSIS ini masih Bapak Iwan Abdul Aziz, ya, karena memang belum reorganisasi. Nanti sebentar lagi reorganisasi dan insya Allah nanti diganti Pak Jamal. Pembina OSIS-nya Bapak Iwan, ketua OSIS-nya ini Mbak Revalina Anggreni. Cewek no problem ya. Cewek tidak masalah, perempuan tidak masalah menjadi ketua OSIS. Jadi it's okay ya. Cewek mau cowok, mau laki-laki, mau perempuan jadi ketua, silakan saja. Nah, di sini kita lihat Mbak ketua OSIS-nya Mbak Revalina Anggreni, wakil ketua Nanda Firmansyah, ini Mas Nanda, ada sekretarisnya Mbak Sil Kamalal Ma'rufah, ditemani Mbak Nur Indah Setianingrum, kemudian ada bendara apa tugasnya? Ya biasanya kegiatannya itu ada sosial, kalau ada yang sakit, ada yang meninggal, biasanya ya kita siapkan karena sesama orang Islam, sesama itu adalah saudara. Maka ketika ada yang satu sakit, maka perlu kita bantu, kita sosial, mengumpulkan adalah bagian keuangan. Ada Mbak Isti Solihah, gitu ya. Jadi kemudian ada lagi di sini ada seksi-seksinya, bentar ya. Seksi bagian seksi upacara. Apa sih tugasnya seksi upacara? Seksi upacara yang menyiapkan kalau pas upacara. Nah, bisa 17 Agustus saja yang rutin setiap hari Sabtu ya. Sabtu jam pertama kita ada upacara di halaman. Ini ada menyiapkan seksi upacaranya, menyiapkan mic-nya, menyiapkan bendera, menyiapkan petugasnya. Ya, dan sebelumnya biasanya hari Kamis kalau ada yang bertugas itu juga dilatih. Nah, siapa yang melatih? Ya teman-teman dari seksi upacara. Kalau tidak bisa, berarti minta tolong sama kakak senior kelas 8 atau kelas 9. Kemudian seksi pramuka, ada seksi pramuka. Apa seksi pramuka? Ya mengingatkan teman-temannya. Ya, ini pramuka termasuk luar biasa, ini organisasi yang sangat kuat sekali karena mendunia. Ya kalau OSIS berhentinya di sekolah aja ya. Kalau sudah lewati kepala madrasah sudah selesai. Tapi kalau pramuka ini bisa terus sampai ke ranting, bisa sampai ke cabang, bisa sampai ke provinsi, bisa sampai ke nasional, bahkan sampai ke internasional itu ada pramuka, pandu dunia, Girl Scout, Boy Scout. Kemudian ada seksi keamanan. Apa sih seksi keamanan tugasnya? Ya bukan jadi centeng, jadi preman, ya tidak begitu dong. Ya mengamankan kalau ada informasi, ada bullying, ya teman-temannya yang luput dari perhatian bapak ibu guru. Nah ini adalah intelijensinya ya.
keamanan. Harus berimbang ya polisi ini lah. Kemudian ada seksi agama, seksi sosial. Tadi tugasnya sosial. Kemudian ada kalau sosial jelas seksi ini ya. Nah, dengan sakit atau ada kematian atau bencana alam, ya kita kumpulkan, kita kasihkan, kumpulkan bareng-bareng yang punya baju bekas atau baju yang bagus, sedikit misalnya apa ini, sedikit uang misalnya, dana kelebihan sangu, ya, kita kumpulkan bareng-bareng, kita sampaikan yang ke. Nah, kemudian seksi pendidikan. Apa seksi pendidikan ini ya juga berkenaan dengan supaya ini ada gemar literasi. Apa itu literasi? Literasi, gemar membaca. Maka salah satu seksi pendidikan ini bagaimana kalau diadakan diskusi, kemudian diadakan bedah buku atau diadakan pameran ya, seksi pendidikan atau majalah dinding ya. Ini sudah beberapa tahun Waidasin sudah mengeluarkan beberapa edisi majalah. Nah, di sini adalah ajang salah satunya mengeluarkan pikiran-pikiran kamu ya, anak-anak baik MTS dan kebetulan kita ini masih seatap dengan MA, kemudian Bapak Ibu guru sehingga bisa menulis punya pikirannya di majalah L Wahid ya. Banyak contoh kan. Ini seksi pendidikan. Kemudian ada seksi PNU dan PNU. Adalah menjadi komisariat ya, yang akan dibinai. Jadi biasanya diambilkan dari Bapak Ibu guru pengajar keilmuan. Dan yang terakhir adalah ada seksi humas. Seksi humas hubungan masyarakat sebagai PR, public relation ya. Bagaimana menginfokan kegiatan-kegiatan OSIS. Ini adalah seksi humas. Kegiatan OSIS, kemudian menginfokan misalnya olahraga ya, dan seterusnya. Ini bagian humas. Ya, menjaga juga seksi humas kerukunan kita dengan teman-teman sebaya ya, teman-teman SMP, teman-teman MTS yang ada di sekitar Jebulo, Kecamatan Jebulo ini. Jadi apa sih yang kita cari terhadap teman-teman kita? Bersaing boleh, bersaing yang sehat untuk sekolah atau untuk madrasah di kalangan pendidikan. Kalau bersaing tentunya ya otaknya dong ya, atau tenaganya di bidang olahraga, keterampilannya di bidang baik itu teknologi bisa ya, keterampilan busana, keterampilan IT ya, pidato, itu ada yang seksi humas. Jadi ada event-event yang dilakukan oleh kegiatan OSIS yang sifatnya membantu di kegiatan madrasah ya, tahunan. Itu ada, ini yang paling dekat ya, karena kita ini sudah dimasuki 1 Zulhijjah ya, yang paling dekat setiap tahun alhamdulillah Bapak Ibu guru ada program menyembelih hewan kurban ya, arisan bareng-bareng menyembelih di atas namakan beliau-beliau yang mendapatkan giliran untuk berkorban di tahun ini. Insya Allah yang paling dekat, yang tentunya ini para pengurus OSIS ya sifatnya membantu motongin daging, bantu ini dan itu. Ini memang secara ini harus membantu ya, pengurus OSIS itu siap untuk membantu Bapak Ibu guru
ya, kegiatan madrasah baik tahunan maupun yang bulanan. Kemudian ada yang tahunan, yang sifatnya tahunan itu ada olimpiade, ya, ada olimpiade. Nah, alhamdulillah kemarin MTS ada juara 2 loh ya. Ada yang juara 2 anak kalau tidak salah itu kemarin online, tingkatnya tingkat wilayah provinsi. Dan alhamdulillah menjuarai, dapat perak itu olimpiade matematika IPS ya. Itu yang juara kalau tidak salah itu yang IPS kalau tidak salah. Jadi sebetulnya kakak-kakakmu itu ya, tidak kalah dengan yang lain. Ya. Mau belajar di mana saja, yang penting ada punya tekad, ya, kemauan belajar, maka bisa teraih semua. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Akan dimudahkan untuk mencari ilmu. Ya. Maka tekadkan untuk belajar sungguh-sungguh, jangan pesimis, ya, walaupun dengan keterbatasan yang pesimis. Apalagi kalau masih ada pandemi kayak begini, rata-rata semuanya dilakukan secara online, ya. Maka ketika online ini punya kemampuan untuk teknologinya, jangan hanya main game aja jadi gamer, tidak jadi programmernya. Bagaimana bisa menciptakan game baru yang bisa bermanfaat bagi orang lain, ya, manfaat tidak melanggar syariah. Itu ada salah satu game itu yang waktu isinya sampai hanya kekerasan bullying yang tidak bagus lah. Ya. Nanti kalau kita jadi terbiasa, alat bisa kena biasa. Kalau kebiasaannya jelek, jadinya jelek. Kalau kebiasaannya bagus, diskusi, buka YouTube yang hal yang bagus-bagus, inovasi, yang membuat ini dan itu, ya, tingkatkan. Kalau mau melihat film kartun anak-anak Upin dan Ipin itu lah ya. Ini Pak Jatwah itu yang paling seneng itu ya. Ismail itu ya. Masih kecil tapi jiwa bisnisnya itu sangat tinggi. Dua singgih. Iya dong, ya. Tapi semuanya jangan diukur dengan uang, ya. Diukur dengan uang. Jadi kegiatan ini di OSIS, insya Allah akan selalu memberi kemanfaatannya. Jadi kegiatan olimpiade. Ya. Kalau dulu sempat kita memenangkan UKT ya, ujian kenaikan tingkat untuk pengusaha. Ya, ada Mas Danur, ya. Ada Mas Danur, ada Mas siapa yang lupa ini? Fauzi kalau tidak salah. Sudah baru kemarin keluar dari MA Salaf ya. Jadi kejuaraan ternyata tidak kalah ini ya. Siswa-siswa MTS N1 Salafiyah. Ya, musuhnya mata-mata loh yang ada di kota-kota itu ya, di madrasah kota. Ya, kemudian kiroknya kita juga pernah ya. Walaupun kalah, belum dapatkan nomor, setidaknya keberanian untuk maju, keberanian untuk kompetisi itu harus. Jangan kalah dulu sebelum perang, jangan kalah dulu sebelum tanding. Iki aku iso, saya bisa. You makan nasi, saya juga makan nasi. You kelas 7, saya juga kelas 7. You bisa matematika, masa saya nggak bisa matematika? Ya, kalau berkenan dengan hal-hal yang baik, ya undur pokok. Tapi kalau berkenan dengan harta, undur maas maat naming. Ya, lihat di bawahmu kalau masalah harta. Tapi kalau masalah mulia di atas. Iri nggak apa-apa, iri berkenaan dengan hal yang baik.
bukan iri dalam arti yang jelek. Ya, termasuk di organisasi keOSISan ini. Bagaimana di kegiatan yang segitu banyaknya ya, ada ekstranya, nanti juga membantu di ekstra, ada drum band, kemudian ada ekstra silat, ada ekstra pramuka. Kalau ini wajib ya, kelas 7 ekstra pramuka wajib. Dulu Pak Jamah itu luar biasa ya, jalannya sampai 7, 10, 15 kiloan itu naik gunung itu. Dan kemah betul-betul 7 hari 7 malam, dingin sekali. Tapi luar biasa yang sekarang didapatkan itu pelajaran natural ya, survival, yang ada membaca kompas. Suatu ketika kalau ada yang tersesat mungkin di hutan atau di mana itu, bagaimana mensikapi dengan dasar dharmanya, dengan trisaktianya ya. Jadi pramuka itu sebenarnya luar biasa, sangat luar biasa nikmatnya. Kalau di tingkat penggalang ya, di siaga ya, biasanya ada TKK, ada TKU di situ, paling termentel itu. Dan keterampilan kalian ahli memasak, ahli menjahit, ahli membaca peta, ahli membaca sandi, simapur. Simapur digunakan penerbangan, Morse digunakan dalam penggunaan teknologi. Ini. Jadi memang harus belajarnya sejak kecil. Jadi tolabul ilmi fisikori kenaksi alal hajar. Kalau belajar di waktu kecil itu seperti kita ini natah batu, membekasnya itu sangat membekas. Ya, buktinya mengapa kita bisa Majapahit, mengetahui Majapahit itu sekian tahun umurnya, kerajaannya di sini, kemudian ada kerajaan Pajajaran, kerajaan Mataram kuno, kerajaan Demak itu ya. Kita tahu kenapa ada prasasti yang kuno-kuno pada waktu itu di Kalingga, juga ada prasasti yang ditemukan. Dan prasasti itu batu, ditulis di situ, ada tulisannya. Maka ketika belajar di waktu kecil itu bagikan teks itu, walaupun sekeras apapun kecil, dia akan ketika diteteskan air satu-satu pasti nanti akan berubah. Asal ikhlas menerima. Maka tentunya kalau belajar di madrasah kita ini, yang penting salah satunya itu ya harus cari berkahnya gitu loh ya. Anda bayangkan loh, makan sedikit sepuluhan, tapi kalau berkah itu nikmat sekali. Daripada makan satu piring tapi tidak berkah. Sebentar lagi lapar. Cari ilmu sedikit tapi bermanfaat itu lebih bagus. Ya balik ini, walau ayat sampaikan walaupun satu ayat, ilmu sih satu ayat. Tapi kalau satu ayat ini sangat bermanfaat, ya luar biasa. Apa yang kita cari di madrasah? Apa bedanya dengan SMP? Seperti kemarin yang Pak Jena sampaikan, alhamdulillah anak-anak ini belajar di madrasah. Seperti Pak Yai Muhyiddin juga menyampaikan, alhamdulillah belajar di madrasah. Karena punya kelebihan. Salah satu kelebihan dari madrasah dibandingkan SMP ya, maaf ya. Itu berkenaan dengan mata pelajarannya PAI. Kalau PAI di sana di SMP itu kan hanya satu ya, pelajaran PAI, pendidikan agama Islam, dan isinya banyak sedikit-sedikit. Tapi kalau di madrasah PAI sudah terpecah menjadi fikih, menjadi SKI, menjadi Quran hadis, menjadi nahwu, sorof, bahasa Arab, akidah akhlak. Jadi lebih spesifik, lebih spesial, belajar lebih mantap. Nah, jadi jangan malu, jangan merasa malu, minder dengan teman-teman dari SMP. Sama aja.
apalagi sistem zonasi. Anda tahu sendiri ya, sistem zonasi itu dikarenakan letaknya itu dekat dengan sekolah. Mau nilainya bagus atau nilainya kurang bagus, kalau dekat dengan sekolah ya diterima aja. Ya, beda dengan swasta favorit, ya dijujuk sama orang-orang. Nah, bagaimana menjadi favorit? Ya kita ini bersama-sama, ya gurunya, ya pengurusnya, ya kamu, ya muridnya, itu juga harus bersama-sama. Karena yang dibahas adalah OSIS, organisasi siswa dan kegiatannya. Tunjukkan ini jadi barometer. Kalau tiap tahun barometernya itu Olimpiade atau apa ya, KKM ya, KKM lomba-lombanya macam-macam ya. KKM Ma'arif ya. Itu ada jurnalistik, ada reportase, kemudian ada apa ya ini, pidato ya. Dulu sempat itu ada tenis meja, terus ada silat ya, karena Ma'arif NU, maka silat bangsa juga dimasukkan. Serem ya, ramai. Terus ada volleyball, bola voli, itu juga ada. Nah, selagi kita ini ada di madrasah, terutama ini ada tadi yang di seksi pendidikan ya, termasuk di situ ada olahraga misalnya futsal. Kemarin futsal ya lebih untuk yang sanawi pernah menyabet ya. Pernah itu harapan 1 ya. Harapan 1 enggak apa-apa. Tapi musuhnya hebat-hebat itu. Kita berlatih hanya beberapa kali, tapi mereka berkali-kali, tapi bisa ngimbangin gitu. Sebenarnya bisa ngimbangin. Karena bola itu bundar, jadi ya mau memasukkan ke gawang itu ya juga bisa 50-50. Bagaimana bisa mengatur strategi, adu kecepatan dan strateginya itu. Ya, jadi anak-anak ini kegiatan OSIS ini sangat luar biasa untuk menempa, untuk belajar ide kepemimpinan, belajar mengelola manajemen, merencanakan planningnya, kemudian bagaimana rencana itu dilakukan, actuatingnya, kemudian ada evaluating, ya, dievaluasi, ada kritik yang masuk, kegiatan seperti ini kurang ini sehingga akan membentuk diri kamu jadi insan yang kamil, ya, isonan, jadi bocah itu sing isonan gitu loh, dikongkon iki iso kan iso. Tapi alangkah bagusnya dari yang banyak bisa-bisa itu ada salah satu yang kamu betul-betul ahli, apapun itu. Hobi, maka itu di linknya, itu ditanya panitia, apa hobimu, apa cita-citamu. Penting ada masa depan itu yang kira-kira kedepannya mau apa gitu loh. Kamu belajar di sini mau apa itu? Kamu mau belajar itu di madrasah, di sekolah, itu ya utamakan memang mencari ilmu, bukan mencari kerja. Kalau mencari kerja nanti ya ilmunya hanya untuk bekerja itu selesai. Tapi kalau mencari ilmu bisa melebihi daripada mencari kerja. Ya, tambah pinter. PS 3 tahun, kelas 7, kelas 8, kelas 9 langsung naik ke aliyah, wadasim, ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12, kemudian di perguruan tinggi, monggo sesuai kesenangan. Ya, kesenangan Anda apa? Mau ke Semarang apa di sini aja, atau ke Jogja, atau ke Jakarta, atau ke Bandung, terserah. Yang penting ketika di madrasah itu betul-betul mencari yang kemenangan gitu ya. Yang kemenangan. Ketika sudah kemenangan, insya Allah semuanya akan beres. Karena kerja itu adalah bagian dari rezeki, dan rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
no pessimism. Ya. Semuanya harus struggle, semangat. Walaupun posisi pandemi kayak gini harus tetap bisa bertahan hidup. Ya, oke, anak-anakku sekalian, itulah beberapa kegiatan di OSIS dan keorganisasian di kesiswaan. Jadi nanti ini agenda yang paling dekat adalah nanti di kegiatan kurban, kemudian nanti ada reorganisasi, ya, reorganisasi pilihan OSIS. Kalau memang kondisinya masih harus memaksa kita untuk daring, online, ya nanti pilkausnya secara online. Bisa, kualitasnya bisa. Oke, unggul dalam prestasi, santun dalam budi pekerti, otak cemerlang, hatinya Tuhan. Oke, baik anak-anakku yang saya sayangi, karena waktunya sudah selesai, yang baik-baik ya di madrasah kita ini terus kita hujat lagi, kita semangatkan lagi sehingga akan menjadi wadasim yang jaya, ya. Santun, muridnya santun, pinter, hebat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.